Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kita kali ini akan masuk ke materi mutasi bagian ketiga, yaitu mengenai mutasi kromosom. Jadi, di sini kita akan melanjutkan ya. Sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai kerusakan mutasi kromosom karena jumlah kromosom yang bermasalah. Nah, sekarang kita akan melihat mutasi kromosom karena rusaknya kromosom atau rusaknya struktur kromosom. Oke, silahkan disimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, perubahan struktur kromosom atau kerusakan kromosom. Nah, di sini penyebabnya adalah jumlah atau lokasi gen dalam suatu kromosom. Jadi terjadi perubahan. Sebagian batang kromosom bisa lepas atau berpilin. Berpilin itu berputar ya. Kemudian letaknya terbalik atau dia pindah ke kromosom yang lain. Ada 4 macam ya. Yang pertama inversi, yang kedua translokasi, yang ketiga duplikasi dan delesi, yang keempat adalah katenasi. Nah, untuk yang pertama inversi. Inversi ini merupakan perubahan posisi gen di dalam kromosom karena kromosom ini berpilin. Jadi segmen kromosomnya terpilin sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kromosom. Ini ada 2. Yang pertama adalah inversi perisentrik. Perisentrik itu apabila segmen kromosom yang terpilin ini mencakup 2 lengan kromosom. Nah, bisa dilihat di gambar ya, contoh. Ini kromosom normal sebelum terjadinya mutasi, sebelum terjadi inversi. Jadi A, B, C, D. Ini di lengan yang satu, lengan yang satunya adalah E, F, G, H. Jadi ini adalah gen-gen ya. Setelah mengalami inversi, maka dia terjadi seperti ini. Jadi 2 lengan kromosom terpilin, akibatnya ada pertukaran gen FE dengan D. Harusnya kan FE tadinya di sini ya, EF, GH. Nah, sekarang bertukar. EF ke sebelah kiri sedangkan D-nya ke sebelah kanan. Nah, ini disebut dengan inversi perisentrik karena mencakup 2 lengan kromosom yang bermasalah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah inversi parasentrik. Inversi parasentrik ini apabila segmen yang terpilin itu hanya terjadi pada satu lengan kromosom. Contoh, hanya lengan ini yang rusak. Ya, jadi bisa dilihat gen-gen yang ada di sini A, B, C, D, E. Ini FGH tetap ya, FGH tetap tidak rusak. Nah, setelah terjadi inversi parasentrik, di sini gen-gennya bertukar. Jadinya di sini bukan A, B, C, D, E tapi A, D, C, B, E. Nah, ini disebut inversi parasentrik karena dia bermasalah di satu lengan saja. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada duplikasi dan delesi. Duplikasi delesi ini adalah hilangnya gen atau suatu segmen kromosom, sedangkan duplikasi ini adalah pengulangan satu atau beberapa gen dalam satu perangkat kromosom. Jadi ingat saja kata delete ya, delete itu terhapus ya, delesi terhapusnya gen atau hilangnya gen dalam satu segmen kromosom. Duplikasi, duplikat, mengganda. Jadi di sini terjadi pengulangan satu gen atau beberapa gen di dalam satu perangkat kromosom. Contoh ya, yang pertama ini adalah peristiwa delesi yang ditandai warna biru ini dia akan terhapus. Jadi di sini gen normal sebelum terjadi mutasi A, B, C, D, E, E, F, G, H. Nah, sekarang di sini D-nya hilang. Jadinya A, B, C, E, F, G, H. Kemudian untuk duplikasi di sini bagian yang warna biru mengganda BC, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini terjadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Jadi gen BC mengganda 2 kali sehingga menjadi A, B, C, B, C, D, E. Nah, itu disebut dengan duplikasi. Ya, oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, di sini ada contoh peristiwa delesi yang sering terjadi, yang kadang terjadi pada manusia ya. Contohnya adalah sindrom cry-do-cat. Cat cry. Kenapa disebut cat cry? Ini tangisan kucing karena dia ini suaranya seperti suara kucing menangis. Nah, penyebabnya adalah delesi pada lengan pendek kromosom nomor 5. Jadi, kromosom nomor 5 itu mengalami delesi sehingga menyebabkan adanya sindrom cry-do-cat. Ini ditemukan di Perancis pada tahun 63 oleh Lejeune dan kawan-kawan. Ciri khasnya adalah suara tangisnya seperti kucing, makanya disebut dengan cat cry, ya, tangisan kucing. Nah, kemudian pita suaranya sempit, jadi ini penyebabnya ya, kenapa suaranya seperti kucing, karena dia pita suaranya sempit dan epiglotisnya melengkung. Kemudian ciri khas yang lain itu kepalanya kecil, mikrosefalus, mukanya lebar, hidungnya seperti pelana dan kedua matanya letaknya berjauhan. Gangguan mental pastinya ya, kemudian IQ-nya rendah. Jadi kebanyakan orang yang menderita sindrom itu biasanya IQ-nya rendah. Nah, ini bisa dilihat gambarnya
anak laki-laki yang sama ya, di bagian gambar A ini adalah anak laki-laki bayi yang menderita sindrom Cray-Duket. Kemudian di bagian B ini adalah anak laki-laki yang sama setelah dia berumur 4 tahun. Jadi sekarang itu di zaman sekarang ya, ada banyak kelainan yang sindrom yang ditemukan. Ada lagi yang baru-baru terjadi ya, yang beberapa tahun yang lalu terjadi itu ada ada kelainan di mana seorang anak menderita delesi di kromosom nomor 6, itu mengakibatkan dia tidak bisa merasakan sakit, merasakan lapar dan haus. Ya, jadi dia pernah kecelakaan, dia terseret mobil sampai 10 meter jauhnya, tapi dia tidak apa-apa, jadi dia langsung berdiri dan lari ke arah ibunya, tidak merasakan sakit apapun. Nah, pada saat itulah dia diketahui bahwa ternyata dia mengalami kelainan kromosom. Jadi ada delesi pada kromosom tubuh nomor 6. Nah, itu ya, jadi ini contohnya. Kemudian yang ketiga, translokasi. Translokasi ini adalah perpindahan lokasi segmen kromosom yang melibatkan dua kromosom non-homolog. Jadi ini terjadi jika satu kromosom patah, kemudian patahannya ini akan melekat ke kromosom lain yang bukan homolognya dengan kromosom induk. Ini contohnya ya. Jadi di sini dia melibatkan dua macam kromosom, itu translokasi. Ini kromosom non-homolog ya. Kenapa dikatakan non-homolog? Dia tidak sama. Bisa diperhatikan di sini, ini bedanya panjang. Panjangnya beda ya. Kalau disebut dengan kromosom homolog itu ukurannya sama. Nah, ini dilihat ya, pada kromosom yang satu itu gen-gennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kromosom pasangannya yang non-homolog itu M, N, O, P, Q, R. Nah, terjadi translokasi. AB ini patah, kemudian MNO patah. Kemudian AB yang patah dia nyambung ke sini. Nyambung ke kromosom yang non-homolog di bawahnya. Sedangkan NNO yang patah dia nyambung ke atas, ya. Nah, ini disebut dengan translokasi. Jadi ini gampang ditandai translokasi ya, karena terjadi pada dua kromosom yang non-homolog. Nah, kemudian selanjutnya ada dua translokasi. Yang pertama adalah translokasi resiprokal. Ini pertukaran segmen kromosom antara dua kromosom yang non-homolog. Dan translokasi transposisi. Suatu segmen kromosom juga dapat berpindah ke lokasi yang baru dalam kromosom yang sama atau kromosom yang lain tanpa adanya pertukaran resiprok. Kemudian yang terakhir untuk kerusakan kromosom ada yang disebut dengan katenasi. Katenasi ini adalah kromosom homolog yang ujungnya saling berdekatan sehingga dia membentuk lingkaran. Jadi contohnya seperti ini. Ini posisi normal ya. Jadi posisi normal itu di sini kelihatan A, B, C, D, K, L, M, N. A, B, C, D, K, L, M, N. Terjadi translokasi dulu. Jadi terjadi dulu pertukaran gen-gen yang sama itu mendekat. Ini ya. AA, kemudian ini DD, kemudian KK, dan NN. Akhirnya kromosom ini membentuk lingkaran. Ini disebut katenasi. Nah, selain 4 penyebab tersebut di atas ya, kerusakan kromosom juga terjadi karena peristiwa berikut. Yang pertama itu fusion dan fission. Fusi itu lengan dari dua kromosom bergabung, sedangkan fisi lengan kromosom berpisah. Kemudian penyebab yang lain adalah pindah silang atau crossing over yang terjadi pada pembelahan sel meiosis profase 1. Oke, saya kira sekian ya untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sekian, silahkan di-share, like, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.